pada saya pada pagi ini. Memang benar apa yang dikatakan Ustadz Farid tadi. Kalau kita bicara mengenai Islamic movement atau gerakan Islam, itu kita selalu mengacu pada Ikhwanul Muslimin atau gerakan-gerakan yang mengikutinya, sehingga kalau kita lihat itu Ikhwanul Muslimin karena mereka berasal dari negara dari Egypt ya, ketika itu sangat diopres oleh pemerintahannya, sehingga gerakannya itu bersifat pembebasan gitu ya, gerakan pembebasan. Nah, itu yang terjadi juga di kita umat Islam di Indonesia atau gerakan Islam di Indonesia itu bisa dikatakan berhasil ketika itu dia melakukan pembebasan, tetapi gagal kalau saya lihat dari segi pengisian ketika perubahan itu sudah terjadi. Kalau kita lihat misalnya kemerdekaan kita di tahun 45 itu kita boleh katakan itu sumbangan umat Islam, karena tadi dikatakan juga itu merupakan jihad ya. Kalau kita lihat Hizbullah, Panglima Sudirman, itu semua adalah gerakan Islam di Indonesia. Tapi apa yang terjadi setelah merdeka, kekuasaan itu diambil oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang oportunis. Kemudian di tahun 66 pengalaman serupa terjadi ketika Orde Lama ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa Islam, AMI dan sebagainya. Yang berkuasa adalah kembali para oportunis, dan bahkan pemerintahan Orde Baru ketika itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang Kristen, CIS misalnya dan sebagainya ya. 98 ketika terjadi reformasi, sama hal yang terjadi. Gerakan Islam yang banyak dipelopori oleh kami yang dulunya juga dari lembaga dakwah Islam di kampus-kampus yang aktif berperan di dalam proses reformasi itu. Kemudian ketika reformasi terjadi, kelihatannya kita juga lagi-lagi belum siap gitu. Jadi ini barangkali tantangan kita, tantangan gerakan Islam di Indonesia. Bagaimana mengisi? Jadi bukan artinya mempersiapkan lebih jauh lagi, bukan sekedar bagaimana melakukan perubahan, tetapi setelah perubahan terjadi apa yang harus dilakukan? Kita mengisi, memanage resource tadi, modal tadi, sehingga semua wilayah-wilayah yang perlu dilakukan perubahan bisa segera terjadi. Karena apa yang saya lihat di Indonesia, ini pengamatan pribadi saya, kita ini di Indonesia semacam land of paradox ya. Umat Islam terjadi peningkatan dalam hal pemahaman terhadap Islam itu cepat. Kalau saya dibandingkan tahun 70, 80, 90 dan sekarang ini ada peningkatan lah. Ceramah di mana-mana, kemudian akhwat-akhwat yang pakai kerudung juga sudah peningkatannya drastis ya kalau dibanding tahun 80-an dan sebagainya. Tapi kemaksiatan kelihatannya bertambah juga gitu ya. Kalau kita lihat majalah yang beredar di Indonesia, sulit untuk mengatakan Indonesia itu negara muslim. Sehingga tidak heran kalau orang lain melihat Indonesia itu tidak masuk di dalam percaturan Muslim ummah. Mohon disingkat Mas. Ya, jadi itu ini barangkali itu yang perlu kita pikirkan. Selain yang tadi mempersiapkan itu tadi, kemudian juga pengaruh globalisasi ya. Globalisasi ini bagaimana kita tadi Ustadz Yosef sudah mengungkapkan pengaruh globalisasi tadi sangat besar sekali kalau saya lihat baik itu melalui media-media maupun bagaimana peran kita di global. Itu yang saya pengalaman, maaf saya agak sedikit banyak,
pernah ke Turki ya, mendatangi sebuah organisasi ya, semacam gerakan dakwah ini. Ternyata dia tuh sudah punya cabang-cabang di Southeast Asia, bahkan di Cina dan di Australia ya. Yang gerakan itu bukan hanya bukan hanya gerakan internal, tapi ternyata mereka menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. Di Indonesia misalnya, orang-orang Turki punya sekolah Islam Turki di Jakarta Selatan ya. Jadi walaupun kelihatannya nggak ada hubungannya Turki dengan Southeast Asia, ternyata mereka sudah mengglobal. Ini barangkali itu juga salah satu isu yang perlu kita perhatikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang kedua, dari sister ada nggak? Ya satu terus masuk ke Mbak. Ini ada satu.